Kira begini, memang dari berbagai alternatif yang dimiliki Bank Indonesia pada saat ini, ya tentu saja dengan inflasi sekitar 1% itu tekanan untuk ya agar supaya suku bunga itu rendah tentu saja tinggi, dan saya kira BI dengan menahan bunga acuan di 3,5% ini ya pada saat itu aman bagi Bank Indonesia, bagi Indonesia ya, karena kan memang meskipun inflasi rendah 1%-an, tapi kita juga tahu perkembangan ekonomi seperti di Amerika, di mana pengangguran turun, inflasi naik, sehingga kekhawatiran bahwa mereka nanti pelan-pelan juga akan mengurangi stimulus, termasuk juga pada akhirnya nanti akan menaikkan suku bunganya, sehingga itu memang perlu diantisipasi. Dan saya kira pada saat ini Bank Indonesia telah membuat keputusan yang cukup baik. Keputusan yang tepat ya Ibu Sri Adiningsih. Jadi apakah dengan demikian bisa kita asumsikan tidak akan terjadi pemangkasan suku bunga acuan lagi sepanjang tahun ini melihat perkembangan global? Saya kira akan tidak mudah ya kalau misalkan kita berbicara kira-kira inflasi 1%-an itu kan sebenarnya mulai Juni ya tahun lalu ya, sehingga misalkan pada saat itu ataupun juga akhir tahun lalu itu masih ada ruang untuk menurunkan suku bunga. Tapi sekarang ini kan kita lihat secara global ekonomi juga sudah membaik dari dampak pandemi, dan nampaknya beberapa negara pertumbuhan ekonominya sudah positif, bahkan Singapura juga sudah positif ya, Tiongkok, dan nampaknya Amerika dan negara-negara lain mulai membaik, dan optimisme terhadap kondisi ekonomi secara global dengan partner dagang kita itu juga positif baik, sehingga memang Bank Indonesia saya kira pada saat ini ataupun juga ke depan akan semakin sulit untuk menurunkan suku bunganya lagi. Iya, Bu Sri, arahnya seperti apa sih biasanya? Apakah untuk suku bunga acuan ini biasanya Indonesia akan lebih cepat misalnya untuk menaikkan suku bunga acuan, ataukah akan terlebih dahulu melihat langkah dari The Fed dan kemudian kita akan menyesuaikan? Mestinya yang terbaik kalau bagi bank sentral itu ahead the curve gitu ya, jadi bisa antisipasi terhadap berbagai kemungkinan yang terjadi di dalam perekonomian Indonesia, termasuk tentu saja kebijakan Federal Reserve dari Amerika ya. Tapi nampaknya kan kita seringkali lebih, karena kita juga jangan lupa Indonesia ekonominya kan sangat terbuka, dan juga banyak dana asing yang masuk di Indonesia, pasar modal ataupun surat berharga negara, termasuk juga FDI, sehingga memang pada situasi seperti itu Bank Indonesia nampaknya paling aman adalah apabila menunggu berbagai kebijakan yang terjadi dengan mitra dagang kita, khususnya salah satunya adalah Federal Reserve dari Amerika. Dan oleh karena itulah nampaknya sekarang ini kan yang terjadi, meskipun Bank Indonesia saya percaya dan yakin pasti sudah melakukan antisipasi apa yang akan terjadi ya, atau kebijakan apa yang akan diambil oleh negara mitra dagang kita termasuk Amerika Serikat. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store, dan please subscribe ya guys.